Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi pembelajaran IPS kelas 9, pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bab 3 mengenai materi ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. A yang kita pelajari adalah mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam perdagangan internasional, kita akan mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke luar negeri, sedangkan orang yang pekerjaannya mengirim atau menjual barang ke luar negeri disebut eksportir. Impor adalah mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Orang yang pekerjaannya mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri disebut importir. Perdagangan ada dua bentuk, ada perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional atau luar negeri. Dua bentuk perdagangan ini memiliki perbedaan. Dalam slide ini saya sampaikan tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perbedaan tersebut bisa kita lihat dari kegiatan yang dilakukan, pembeli dan penjualnya, mata uang yang digunakan, biaya masuk yang dikenakan, biaya angkutnya, kualitas barang, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan. Silakan dibaca detailnya pada slide berikut. Kita lanjutkan tentang faktor yang mendorong terjadinya perdagangan. Perdagangan terjadi karena beberapa faktor, yaitu A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Perbedaan budaya suatu negara. E. Perbedaan harga barang. F. Perbedaan upah dan biaya produksi. G. Perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional tentunya membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut antara lain A. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. B. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. C. Penduduk dari suatu negara yang melakukan perdagangan akan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. D. Mendorong kegiatan produksi. E. Dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. F. Membuka kesempatan kerja. G. Meningkatkan pendapatan negara melalui devisa negara. H. Meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. I. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Hambatan perdagangan internasional. Dalam perdagangan, tentunya ada hambatan-hambatan yang nanti dihadapi dalam dunia perdagangan. Hambatan perdagangan internasional antara lain A. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. B. Harga barang dari luar negeri lebih murah dibandingkan harga produk dalam negeri. C. Biaya masuk yang tinggi. D. Adanya proteksi, kuota, atau dumping. E. Pertentangan politik. F. Adanya peperangan. Kita membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama yang kita pelajari adalah mengenai konsep ekonomi kreatif. Yang perlu kita pahami adalah istilah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Di dalam ekonomi kreatif nanti akan muncul seorang wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Dalam kegiatan usahanya, wirausahawan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Ekonomi kreatif itu muncul dengan adanya gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini nanti
akan memunculkan ide-ide inovatif, yaitu ide-ide baru yang nantinya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, yang berikutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi. Zaman dulu, ekonomi berbasis pada sumber daya alam. Artinya, kegiatan ekonomi tergantung pada keberadaan sumber daya alam. Sedangkan sekarang, ekonomi berbasis pada sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan berdasarkan kreativitas manusia untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Subsektor ekonomi kreatif. Di dalam ekonomi kreatif, pemerintah membagi adanya 14 subsektor ekonomi, yaitu periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, radio TV, serta riset dan pengembangan. Berikutnya, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Dalam demokrasi ekonomi, melibatkan pemerintah, pengusaha, swasta, dan seluruh rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya harus ada kerjasama antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Beberapa hal pertimbangan mengapa ekonomi kreatif dijadikan salah satu tulang punggung ekonomi nasional adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. 2. Ada beberapa jenis modal yang dimiliki oleh individu warga bangsa yang menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terdapat demokrasi ekonomi, yang berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dari bunyi ketiga pasal, ini sangat jelas sekali bahwa pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Peran pemerintah tersebut antara lain, 1. Mengembangkan koperasi, 2. Mengembangkan BUMN, 3. Memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Menyiapkan insentif untuk memaju pertumbuhan ekonomi kreatif, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah dan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Apakah yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan strategi pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi,
peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, Pekan Produksi Kreatif Indonesia, Festival Ekonomi Kreatif, wahana kreativitas, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru, dan penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta Indonesia secara nasional. Demikianlah pembahasan kita untuk bab 3. Perhatikan baik-baik video yang ada, catat yang dibutuhkan, gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas pada Google Form yang ada di materi berikut. Dan tidak lupa betul-betul pelajari materi ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.